Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu dijauhi para sahabat, kini dicari banyak umat. Dengan langkah gontai, laki-laki itu datang menghadap Rasulullah. Ia sedang didera problem finansial, tak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Bahkan hari itu ia tidak memiliki uang sepeser pun. Dengan penuh kasih, Rasulullah mendengarkan keluhan orang itu. Lantas beliau bertanya, apakah ia punya sesuatu untuk dijual? Saya punya kain untuk selimut dan cangkir untuk minum ya Rasulullah, jawab laki-laki itu. Rasulullah pun kemudian melelang dua barang itu. Saya mau membelinya 1 dirham ya Rasulullah, kata salah seorang sahabat. Adakah yang mau membelinya 2 atau 3 dirham? Inilah lelang pertama dalam Islam, dan lelang itu dimenangkan oleh seorang sahabat lainnya. Saya mau membelinya 2 dirham. Rasulullah memberikan hasil lelang itu kepada laki-laki tersebut. Yang 1 dirham engkau belikan makanan untuk keluargamu, yang 1 dirham kau belikan kapak, lalu kembalilah ke sini. Setelah membelikan makanan untuk keluarganya, laki-laki itu datang kembali kepada Rasulullah dengan sebilah kapak di tangannya. Nah, sekarang carilah kayu bakar dengan kapak itu. Demikian kira-kira nasihat Rasulullah. Hingga beberapa hari kemudian laki-laki itu kembali menghadap Rasulullah dan melaporkan bahwa ia telah mendapatkan 10 dirham dari usahanya. Ia tak lagi kekurangan uang untuk menafkahi keluarganya. Abdurrahman bin Auf meninggalkan seluruh kekayaan di Mekah. Di Madinah ia mulai berdagang dari nol, ditawari separuh harta oleh Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Abdurrahman bin Auf menolak. Ia hanya minta ditunjukkan lokasi pasar Madinah. Di pasar itulah Abdurrahman bin Auf memulai, dan dari pasar itulah perdagangannya bertumbuh, membesar dan semakin besar hingga kembali menjadi saudagar kaya. Meskipun tadinya pengusaha kaya, Abdurrahman bin Auf mau memulai usahanya di Madinah dari nol. Ia tidak tergoda untuk berhutang meskipun menurut logika banyak orang modal besar dari hutang akan cepat membesarkan usaha. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dan para sahabat lainnya tentang meladani Rasulullah. Dan seperti kisah pertama dalam tulisan ini, meskipun laki-laki tersebut dalam kondisi terdesak, Rasulullah tidak menyarankannya berhutang. Rasulullah menyarankan untuk menjual aset dan sebagiannya dipakai untuk modal. Hutang dulu sangat ditakuti oleh para sahabat sebab mereka tahu resikonya di akhirat yang sangat mengerikan, maka mereka pun menjauhinya. Ibnu Majah dalam sunannya menuliskan salah satu judul peringatan keras tentang hutang. Terisyaratkan dalam salah satu hadis di bab itu bahwa untuk bisa mudah masuk surga, seorang mukmin harus terbebas dari hutang. Jangan sampai memasuki kehidupan akhirat masih memiliki sangkutan hutang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal, maka ia masuk surga. 3 hal itu adalah sombong, ghulul atau khianat, dan hutang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang mukmin yang ketika meninggal ia masih memiliki hutang, jiwanya akan tergantung pada hutang tersebut. Jiwa seorang mukmin masih tergantung dengan hutangnya hingga ia melunasinya. Hadis riwayat Tirmizi. Hutang yang tidak bisa dilunasi di dunia akan dilunasi di akhirat nanti dengan cara membayarnya dengan kebaikan. Dengan kata lain, pahalanya akan dialihkan kepada orang yang memberinya hutang. Jika pahalanya tidak cukup, orang yang punya hutang tersebut bisa terseret ke neraka. Inilah makna jiwa tergantung dengan hutang. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun saat ini kondisinya terbalik. Apa yang dulu dijauhi oleh para sahabat sekarang banyak dicari umat. Ono utang-utangan merupakan pertanyaan yang mudah ditemui di Jawa Timur, menanyakan apakah ada informasi tentang hutang. Di dunia usaha tidak sedikit calon pengusaha yang merasa
tidak bisa memulai atau membesarkan usahanya jika belum memiliki modal besar yang sumbernya dari hutang. Bahkan hutang demikian membudaya, bukan hanya hutang produktif namun juga hutang konsumtif. Yang lebih parah jika hutangnya kepada rentenir atau riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah lagi ngundang ustadz repot-repot untuk meruqyah, karena kadang ustadz datang meruqyah terus setannya pergi, ustadznya pulang setannya datang lagi, nggak ada jaminan.